Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi, tanggal 18 Mei 2020, pukul 05.20. Sebentar lagi syuruk. Kali ini saya akan membahas poin nomor 5 untuk menghadirkan Tuhan di dalam diri. Di poin nomor 5 ini dikatakan bahwa jika Anda memperoleh kebahagiaan, cobalah berbagi dengan orang lain. Saya akan menjelaskan ada 5 kebahagiaan menurut Ibnu Sina di kitabnya Asyifa, Paripatetik. Pertama, kebahagiaan hissi, artinya kebahagiaan pada taraf indrawi, makan, minum, seks, beberapa hal yang terkait dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi. Selanjutnya, jika kita memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan itu, maka alangkah baiknya supaya membagikan kebahagiaan kita itu, membagikan makanan, menolong orang lain, apapun yang berhubungan dengan kebahagiaan hissi, indrawi. Yang selanjutnya ada muhsi, artinya hobi atau kebahagiaan yang di tingkat lebih tinggi, karena kebahagiaan hissi ada batas bosannya. Karena kalau lama-lama kita makan satu menu saja akan bosan. Dan kalau kita makan santapan yang nikmat, terasanya hanya 5 menit. Namun, kenikmatan selanjutnya adalah kenikmatan hobi. Ketika bermain catur, rasanya akan lebih lama kenikmatan itu. Akan lupa waktu, lupa makan, melampaui dari kenikmatan-kenikmatan indrawi. Itulah kebahagiaan di atas indrawi. Selanjutnya, dari hobi itu lanjut ke diri saya sendiri. Menari, menyanyi, betul sekali. Lupa akan waktu. Makan pun tadinya 3 kali, konsentrasi pada nutrisi di badan. Namun pada saat hobi dijalani, puasa pun masih dapat melakukan menari tanpa lelah. Itu kelebihan dari yang namanya muhsi. Selanjutnya, kenikmatan yang ketiga adalah wahmi. Kalau kenikmatan yang kedua itu bisa dibagikan melalui hiburan-hiburan kepada orang lain. Contohnya dangdutan, menyumbangkan hiburan, kaul, dan beberapa hal lainnya. Kenikmatan ketiga adalah wahmi. Wahmi, kenikmatan kekuasaan, kenikmatan ketuhanan. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seseorang yang berkuasa. Otomatis kekuasaan inilah akan mengalahkan hobi. Tadinya hobi catur, tadinya hobi main bola. Namun ketika ditawari menjadi pemimpin di suatu daerah, ia meninggalkan rela hobinya. Ia rela untuk berpuasa. Tidak sedikit pemimpin kita sebelum dia terpilih menjadi seorang pemimpin, mereka tentunya menjalani puasa-puasa yang tentunya menjadi persyaratan supaya diri mereka dapat diterima dan dapat membersihkan diri dari nafsu-nafsu atas cobaan sebagai seorang pemimpin. Setelah melewati fase ketiga kenikmatan ini, wahmi itu bisa lebih lama daripada muhsi. Kalau muhsi lamanya dapat diukur paling lama 24 jam, main game juga sama, itu hobi. Kalau sudah 24 jam perut lapar otomatis akan makan dengan sendirinya. Dan yang ketiga, kenikmatan wahmi, biarpun puasa satu hari tidak seperti puasa Daud atau puasa selama 40 hari, 30 hari penuh, dia tidak akan merasakan kesengsaraan. Karena itu adalah kenikmatan ketuhanan. Berkuasa itu sangat diinginkan oleh manusia, walaupun itu sifatnya imateri, tidak indrawi, tapi itu sangatlah nikmat, menjadikan diri ini bahagia. Berkuasa itu, makanya banyak orang berebut kursi kekuasaan. Supaya apa? Supaya terpenuhilah nikmat-nikmatnya itu, kebahagiaannya pada taraf yang ketiga itu. Tergantung apakah dia menyalahgunakannya,
atau memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat, inilah yang dimiliki lebih dari pemimpin, yaitu penasehat. Penasehat kalau kita lihat bukanlah seseorang yang di bawah pimpinan, tapi di atas kemampuan berpikirnya. Namun secara kuasa, secara power memang pemimpinlah yang berkuasa. Namun ketika pemimpin ingin membuat suatu kebijakan, maka ia pun memberitahukan penasehat, memanggil penasehat. Awalnya Harun al-Rashid, khalifah di Baghdad, mempunyai penasehat yang lucu, namanya Ali Baba. Nah, Ali Baba menjadi penasehat tatkala raja membuat keputusan-keputusan yang akan raja berlakukan kepada masyarakatnya. Begitupun di negara kita, ada penasehat presiden. Penasehat itulah yang menggunakan kenikmatan yang keempat. Kenikmatan di tingkat yang lebih tinggi dari kenikmatan kekuasaan. Dia tidak memerlukan kekuasaan walaupun sifatnya kekuasaan itu terbatas. Paling lama 5 tahun kalau di Indonesia. Kalau di kerajaan itu 30 tahun sampai waktu meninggal. Itu paling lamanya. Terbatas, tapi kalau kenikmatan yang keempat yaitu kenikmatan akli, itu tidak terbatas oleh waktu. Biarpun dia telah meninggal, kenikmatan akli itu dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya, membaca buku karya orang yang melakukan kenikmatan akli. Dia sangat bagus bukunya, maka kenikmatan itu dapat dirasakan walaupun dia telah meninggal, tapi jiwanya masih tetap ada. Jadi ketika kita membeli buku atau mempunyai buku orangnya sudah meninggal, jangan dikira orang yang sudah meninggal itu tidak ada dan tidak menikmati hasil karyanya. Mereka masih menikmatinya. Karena buku, ilmu pengetahuan itu sifatnya imateri dan jiwanya pun yang telah meninggal telah menjadi imateri sehingga dia bisa bercakap, bertatap muka secara spiritual dari buku melalui dari buku ke manusia. Jadi seolah-olah kalau kita sedang membaca buku, seolah-olah kita sedang berbicara padanya. Memang betul, karena di dalam bukunya terdapat keridhaan darinya. Asal bukunya jangan fotokopian. Itu dari kenikmatan keempat. Berlanjut kepada pengalaman saya pribadi, saya juga betul lebih nikmat ketika mencari sebuah pengalaman-pengalaman intelektual. Contohnya, bagaimana time travel itu ada, bagaimana alien itu ada, bagaimana Giza, kemudian Sadahurip Garut, piramid, dan Gunung Padang itu tercipta. Karena saya telah menelaah lebih dalam. Kok bisa teknologi sekarang jauh lebih dari teknologi masa lalu, dan ternyata iklim, radiasi, situasi di bumi sekarang, banyaknya polusi membuat manusia umurnya lebih pendek, membuat manusia pemikirannya tidak seperti orang-orang zaman dahulu. Kalau orang-orang zaman dahulu ketika membangun Giza, Mesir, orang-orangnya mempunyai pengalaman yang sangat panjang sehingga mereka pun dapat mengasah kemampuan mereka sampai ratusan tahun. Sedangkan kita pengalamannya paling lama 10 tahun bekerja, 20 tahun bekerja, 40 tahun. Tapi kalau mereka kalau menjadi kuli, pengalaman menjadi kulinya selama ratusan tahun sehingga tidak diragukan lagi apabila mereka dapat mengangkat beban-beban yang sangat berat. Itu adalah manusia. Manusia dapat sangat kuat apabila mempunyai pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Begitupun juga seorang Fir'aun, Raja Mesir, mengapa begitu hebat sekali, begitu kuat sampai-sampai dia tidak bisa jatuh sakit. Karena kenapa? Karena mengambil pengalaman-pengalaman dari diri sendiri. Oh, sakit ini obatnya ini, tidak terulang. Sakit ini obatnya ini, tidak terulang. Terus menerus seperti itu sampai dia menjadi sangat kuat. Dan yang bisa mengalahkan adalah ridho Allah. Itu baru pada taraf intelektual. Kenikmatan intelektual yang saya alami seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih menikmati kajian-kajian tentang multiverse, double ganger, kesadaran kesadaran multiverse, kesadaran ekstraterestrial. Jadi kesadaran-kesadaran itu saya pelajari melalui intelektual saya, kotretan saya, sehingga saya tahu
apapun yang saya bayangkan itu terjadi di multiverse lain. Bagaimana mungkin kalau itu tidak terjadi? Bisa saya bayangkan. Bayangan itu pasti terjadi di multiverse lain karena kesadaran saya bisa melampaui alam semesta. Itulah makna kenapa Tuhan menciptakan manusia, karena Tuhan memiliki misterinya di balik itu masing-masing. Kalau kita sadar akan di dalam misteri itu, maka kita akan menjadi semakin kuat. Contohnya seorang seorang yang suci, guru silat, dia menantang murid-muridnya untuk mengangkat dirinya supaya supaya dapat pindah dari satu tempat ke tempat lain. Padahal tempat itu berjarak 2 meter, tapi begitu banyak murid tidak bisa mengangkat gurunya itu. Dan pada akhirnya guru itu pun membuka mata lalu membicarakan apa itu rahasianya, bagaimana dia berat sekali. Gurunya berkata, "Aku menyambungkan kesadaranku seolah-olah kaki kananku dirantai ke gunung, kaki kiriku dirantai ke gunung, sehingga kalian tidak akan dapat mungkin mengangkat saya." Itulah yang namanya kesadaran melewati alam semesta. Itu yang saya praktekkan kepada ayah saya dan ternyata berhasil. Lalu apa yang akan saya lakukan kepada diri sendiri? Hal yang sama. Saat saya membayangkan sesuatu, saya yakin kejadian itu menjadi pengalaman dari khayal saya. Dan khayal saya di sini khayal, tapi di sana nyata. Itulah dari teori multiverse yang membuat saya semakin semakin nikmat, semakin bahagia atas apa pencarian saya selama ini. Dan teori-teori selanjutnya yang membuat saya sangat bahagia adalah butterfly effect. Ketika sesuatu hal yang sangat kecil kita lakukan dan mengefek kepada sesuatu yang lebih besar, itu akan sangat mungkin terjadi. Kenapa saya bisa kuliah sampai S2? Kenapa saya bisa kuliah sampai S1? Tiada lain dimulai dari hal yang paling kecil. Ketika kelas 1 SMA, kelas 2, saya memiliki hobi jalan-jalan, duduk di setiap majelis yang saya suka. Itu menjadi hobi saya. Hobi mengaji. Karena dengan mengaji, saya dapat membahagiakan jiwa saya. Secara pribadi, saya sendiri ngajinya, pakai training, pakai baju koko, tidak melihat orang lain, yang penting saya bahagia. Kalaupun orang lain menganggap saya tidak sopan, tidak apa-apa. Yang penting saya bahagia. Dan kebahagiaan itu saya lakukan terus-menerus setiap hari dengan fokus diri, yang akhirnya ilmu saya bertambah, kemampuan analisa saya juga bertambah, serta kemampuan bahasa saya juga bertambah. Itu butterfly effect yang saya lakukan tidak besar, tapi cukup mengaji di satu masjid saja, namanya Masjid Al-Muhajirin. Sehingga saya dapat diantarkan kepada yang lebih besar, yaitu sekolah sampai sekarang. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang saya alami dari kenikmatan intelektual. Dan kenikmatan intelektual ini akan menjadikan diri saya menjadi semakin aktual lagi, semakin hebat lagi. Karena pada kenikmatan indrawi yang saya perlukan adalah secukupnya. Makan secukupnya, minum secukupnya. Dan saya belum menikah, jadi saya belum tahu secukupnya itu yang seperti apa. Itulah yang saya jelaskan dari kenikmatan yang secukupnya itu berada di tingkatan indrawi atau disebut dengan hisi. Kalau kenikmatan muhsi sewajarnya. Sewajarnya artinya melakukan sesuatu hobi dengan jadwal-jadwal tertentu, tidak mengambil jadwal intelektual saya. Juga sama kenikmatan wahmi, kekuasaan. Saya mengatur kelas dengan porsi saya pribadi, yaitu 8 jam satu hari, Senin sampai Jumat. Di luar itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah belajar. Karena saya melakukan kuliah online, baik di Rumi Institute, di Sekolah Tinggi Filsafat Cadra, dan di ICAS, London. Nah, itu kenikmatan intelektual saya, mengapa saya terus menerus belajar, kuliah pun setelah tamat pun dilanjutkan, karena kenapa? Karena terdapat kebahagiaan di dalam keintelektualan itu. Saya tidak kepingin
atau kabita kepada orang lain yang bisnisnya maju menjadi seorang orang yang kaya raya dari berdagang. Karena saya tidak bisa memiliki fokus dagang dengan belajar. Kalau dagang ya dagang, kalau belajar ya belajar. Nah, dari itu saya mempunyai rencana untuk mencari seseorang yang dapat menghasilkan uang serta saya dapat mengasah intelektual saya. Jadi intelektual saya dapat di disalurkan, intelektual saya dapat diajarkan kembali dengan adanya uang dari pasangan saya. Itu sih maunya. Kalau tidak ada ya saya pasrahkan saja. Yang penting saya bisa makan untuk saya pribadi. Bentuk tanggung jawab saya adalah cukup. Tidak usah yang namanya asuransi kalau tidak diwajibkan. Tidak usah yang namanya menumpuk makanan. Tidak usah yang namanya nabung. Kalau mau nabung harus ada uang lebih dari uang kewajiban makan secukupnya itu. Dan uang tabungannya bisa untuk orang tua atau untuk sesuatu hal yang diperlukan. Contohnya kuota. Kenikmatan intelektual saya yang selanjutnya adalah kenapa saya dapat menjawab beberapa pertanyaan dan dapat bertanya sesuatu yang critical. Philosophy is attempt to answer the ultimate question critically. Kenapa saya bisa mempertanyakan sesuatu yang lebih mendalam? Karena saya mengasah kemampuan intelektual saya, kemampuan di tingkat keempat. Seseorang yang intelektualnya sangat tinggi, maka dia akan mengetahui Tuhan. Tapi seseorang yang memiliki intelektual yang rendah atau setengah-setengah, maka ia akan menyalahkan orang lain dan akan menganggap diri mereka lebih benar. Baru belajar Islam 3 hari, dia sudah bisa menjudge yang ini kafir, yang ini sohih, yang ini dhaif. Tidak seperti itu. Karena penilaian atas agama tidak instan, dibutuhkan guru dan tingkatan-tingkatan pemahaman agama. Itu dari intelektual. Maka setiap intelektual yang ada pada setiap orang berbeda-beda. Kita tidak usah mengikuti teori-teori hobi kita. Misalnya teori Sartre, kemudian teori Auguste Comte, teori Karl Marx. Kita ikuti sehingga kita setiap berbicara Sartre berkata, Karl Marx berkata, terus-menerus seperti itu. Lalu kamu berkata apa? Nah, yang akan saya usahakan di sini, berhubung saya memiliki kebebasan free will, maka saya berkata atas apa yang saya ucapkan. Menurut saya, karena saya mempunyai kehendak dan mempunyai nilai kebebasan atas segala pendapat. Karena setiap manusia di negara demokrasi ini, di Indonesia, bebas mengungkapkan pendapat apapun. Selagi itu tidak menggoncangkan dan tidak berkonten negatif, tidak memicu konflik. Ya kalau memicu konflik, mengadu domba harus ditangkap dan dipenjara selama 10 tahun paling maksimal. Itu dari kenikmatan intelektual saya. Bagaimana dengan Anda? Ini ceritaku, apa ceritamu kalau di iklan Indomie? Dan di kenikmatan yang terakhir yang dapat membuat orang lain bahagia walaupun sudah meninggal, itu di intelektual. Yang ini lebih melampaui dari yang meninggal adalah kenikmatan spiritual. Dia dapat merasakan segala sesuatu. Ini di tasawuf ya, kalau di parapatetik atau di parapatetik itu eh, logika. Peripatetik, ilmu berjalan, itu peripatetik itu. Di ilmu peripatetik sampai 4 tingkat, kalau di ilmu tasawuf sampai 5, yaitu spiritual. Seseorang yang mengejar spiritualitas, yang dapat mendapatkan spiritualitas, maka dia akan menyingkap hijab-hijabnya. Dunia alif, dunia qaf. Kita tahu huruf hijaiyah itu ada 24. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, da, ro, ja, sa, so, do, to, lo, a, ko, fa, ko, kala, mana, wahala, a, iya. Di huruf-huruf itu, di satu huruf itu ada satu alam. A, satu alam A, alif. Ba, satu alam ba.
banyak alam. Kalau disingkap semua, maka kita akan takjub dan mengucapkan Masya Allah. Spiritualitas akan melampaui intelektualitas. Intelektualitas itu adalah jalan menuju spiritualitas, karena tidak mungkin seseorang dapat mencapai spiritualitas tanpa adanya jalur penghubung antara intelektualitas. Kalau spiritual tanpa intelektual, maka dia tidak akan bisa menjelaskan apa yang dia dapatkan. Ada orang yang langsung mendapatkan spiritualitas, ketika dia ditanya, dia kebingungan harus menjelaskan apa. Nah, di sini pentingnya intelektualitas itu. Intelektualitas adalah jalan penghubung dari spiritualitas menuju bahasa verbal untuk menjelaskan sesuatu pengalaman yang dia alami. Makanya intelektualitas itu penting. Jadi tidak bisa orang suci hanya suci saja tanpa bisa menghantarkan apa yang dia rasakan. Dia harus bisa menghantarkan apa yang dia rasakan supaya orang lain dapat sadar bagaimana saya bisa mencapai tahap ke satu itu, yaitu tahap spiritualitas yang paling tinggi. Yang manakah kenikmatanmu? Hisi, indrawi, muhsi, hobi. 3, wahmi, kekuasaan. 4, intelektual atau akli. 5, spiritual. Yang manakah? Kalau saya bisa merasakan di taraf akli, belum bisa taraf ke spiritual, belum bisa. Harus melalui rintangan-rintangan yang lebih panjang lagi. Belajar itu tidak cukup di kampus. Belajar itu bisa di mana saja, asalkan kita menganggapnya mampu. Kalau kita belajar di tempat yang kita tidak mampu, maka kita akan membuang-buang waktu kita melakukan sesuatu hal yang produktif bagi kita, melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat untuk diri kita. Lakukan saja yang gampang-gampang, asal itu rutin dan membuat dirimu lebih ahli lagi. Nah, jika Anda memperoleh kebahagiaan itu, kebahagiaan intelektual yang saya berikan, dan dibagikan kepada orang lain, bentuknya seperti apa? Yaitu berbentuknya buku. Kalau kenikmatan kekuasaan dibagikan kepada orang lain, bentuknya apa? Menolong, membagikan sumbangan. Itu kekuasaan. Kalau dalam bentuk hobi, menghibur, memberikan video hiburan, menari saya. Kalau dalam bentuk hisi, memberikan makanan, berbagi makanan, saya satu porsi, yang dibagikan saya satu porsi. Kita berikan apa yang kita makan, bukan kita berikan apa yang kita sisakan, bukan, tapi apa yang kita makan, supaya menjadi lebih baik dan menjadikan pahala yang lebih utama untuk kita. Nah, yang kelima, bagaimana cara membagikan kenikmatan spiritual, kebahagiaan spiritual ini bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskannya, tidak tahu saya, karena saya pun belum menikmatinya. Kalau saya sudah menikmatinya, maka saya akan tahu bagaimana cara membagikan kebahagiaan spiritual itu. Yang saya tahu hanya di batas teori, belum sampai batas pengalaman. Di batas teori sama membuat buku, namun buku bukan untuk mengasah intelektual, tapi untuk lebih mengasah batin, seperti buku Ibnu Arabi. Buku Ibnu Arabi tentang tasawuf. Ibnu Arabi menuliskan kitabnya atas mimpi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kebahagiaan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Setelah kalian dapat kebahagiaan itu dan dibagikan kepada orang lain, bersyukurlah kepada Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Cukup mudah bukan? Alhamdulillah, dari hati menuju lisan. Untuk itu kita terus-teruslah berdoa. Berdoa apa? Supaya kita lebih konsisten lagi, karena tiada daya dan upaya kalaulah bukan Allah yang menghendaki apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang ingin kita wujudkan kepada orang lain. Sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada saat kita membagikan sebagian dari diri kita kepada orang lain, bukan menumpuk sesuatu dari orang lain kepada kita. Artinya yang konsep pertama adalah berderma, konsep yang kedua adalah merampas, mengambil.
saving, menabung. Korupsi. Korupsi, menabung, merampas. Konsep yang kedua itu tidak melahirkan kebahagiaan walaupun hartanya bertumpuk dan tabungannya di mana-mana, namun akan menimbulkan rasa was-was. Rasa was-was dari pencuri. Sayyidina Ali berkata, jika kalian punya harta, maka yang akan menjaganya adalah kalian. Jika kalian mempunyai ilmu, maka yang akan menjaga kalian adalah ilmu. Jadi milih mana? Milih menjadi seseorang yang merampas, menabung, menyimpan tabungan di mana-mana, tapi kamu harus menjaga harta-harta itu oleh pengawal, oleh banker, brankas, karena takut diambil orang. Tapi kalau punya ilmu banyak, walaupun kita hanya punya makanan pada satu hari itu saja, secukupnya apa yang kita konsumsi sehat, tapi ilmulah yang akan menjaga kita. Apa yang akan pencuri ambil dari diri kita kalau kita hanya punya satu suap nasi, atau kita hanya punya makanan banyak untuk dibagikan, maka pencuri pun akan malu dan akan sedih hati mengambil barang-barang dari seorang penderma. Biasanya pencuri mengambil barang-barang dari yang bukan penderma, yang mengumpul-ngumpulkan makanan, karena pencuri pun punya otak, ya, punya otak. Tapi tergantung, ada yang otaknya disimpan di atas, ada yang di dengkul. Nah, itulah makna dari menghadirkan Tuhan di dalam diri di poin yang kelima. Cukup panjang poin yang kelima ini karena dapat diketahui poin kelima itu adalah inti dari kebahagiaan. Jika kalian tidak bahagia, bagaimana mungkin kalian dapat menghadirkan Tuhan di dalam diri? Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.